Halo semuanya, saya Nikadek Bella Puspitayanti, nomor absen 20 dari kelas 5C MBP. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan gudang? Gudang adalah suatu ruangan yang berguna untuk menyimpan barang-barang. Namun, adapun pengertian gudang dalam sebuah bisnis usaha adalah fasilitas yang berguna sebagai lokasi penyalur barang dari pemasok sampai dengan ke pengguna. Selanjutnya, bagaimana sih pemeliharaan sarana dan prasarana gudang? Nah, barang-barang perbekalan atau perlengkapan kantor, baik yang ada di dalam gudang maupun yang ada pada unit pemakai, harus selalu dipelihara agar selalu siap untuk digunakan dan juga untuk memperpanjang usia pemakaian dalam rangka menghemat anggaran kantor. Adapun cara-cara pemeliharaan barang dapat disesuaikan dengan kriteria berikut. Yang pertama, yaitu menurut tempat barang. Antara lain, ada dalam gudang atau persediaan dilakukan dengan cara meletakkan sesuai dengan kondisi barang dan selalu terkontrol setiap waktu jika perlu diberikan pengaman dari hal-hal yang dapat merusakkan barang. Contohnya, barang yang terbuat dari logam seperti meja atau lemari disemprot bahan anti karat. Kemudian ada dalam pemakaian selalu digunakan sesuai prosedur, dibersihkan dan diletakkan secara aman. Contohnya, komputer, prosedur penggunaannya atau menghidupkan dan mematikan harus sesuai dengan dibersihkan secara rutin, juga matikan sambungan listrik jika sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, yaitu menurut jenis barang. Antara lain, barang bergerak atau bisa dipindahkan, dirawat sesuai prosedur, dan jika terjadi kerusakan dan tidak teratasi, dapat dibawa keluar kantor untuk diservis oleh ahlinya. Contohnya, mesin printer jika mengalami kerusakan dan tidak bisa diservis di kantor, bisa dibawa ke pusat perbaikan di lain tempat. Selanjutnya ada barang tetap atau tidak bisa dipindahkan. Digunakan secara baik dan sesuai prosedur. Contohnya, lampu listrik atau keran air harus dimatikan jika kita tidak membutuhkan lagi. Yang ketiga, yaitu menurut kurun waktu. Antara lain, rutin atau perawatan sehari-hari dengan cara meletakkan secara aman, membersihkan dan menggunakan sesuai prosedur, kemudian berkala atau perawatan berdasarkan kurun waktu, misalnya bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Contohnya, mesin tik atau mesin kantor yang lain dicek kelayakannya atau diperbaiki secara berskala setiap 3 bulan sekali. Sedangkan dalam proses pemeliharaan juga terdapat kegiatan perawatan dari sarana dan prasarana tersebut. Secara umum ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan perawatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perawatan yang direncanakan atau planned maintenance. Dalam hal ini berarti perusahaan mengetahui masa pakai dari alat tersebut sehingga akan terjadi perbaikan secara berkala untuk memperpanjang masa pakai, bahkan adanya pergantian alat. Cara penggantian ini mempunyai keuntungan bahwa perusahaan akan memiliki peralatan yang baru dan siap pakai. Yang kedua, ada perawatan yang tidak direncanakan atau unplanned maintenance. Nah, dalam hal ini, pemeliharaan tak terencana yaitu pemeliharaan darurat yang dilakukan oleh perusahaan dalam keadaan darurat untuk mencegah akibat yang serius. Misalnya, hilangnya produksi dan lainnya
yang berakibat kerugian. Selanjutnya ada macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Nah, secara umum, klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, ada time-based maintenance atau pemeliharaan berbasis waktu. Time-based maintenance merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, yaitu condition-based maintenance atau perawatan berdasarkan kondisi. Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakannya pemeliharaan. Yang ketiga, ada breakdown maintenance atau pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Yang keempat, ada reliability centered maintenance atau pemeliharaan yang berpusat pada keandalan. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman perusahaan juga telah mengembangkan metode perawatan sarana dan prasarana pergudangannya, yaitu yang pertama, berdasarkan tindakan yang diambil dibedakan menjadi beberapa, yaitu perawatan pencegahan atau preventif. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Selanjutnya ada perawatan perbaikan atau korektif. Adalah perawatan yang dilakukan secara berulang atau perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian. Selanjutnya ada berdasarkan ada tidaknya jadwal perawatan dan pemeliharaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, perawatan terjadwal atau schedule, yang kedua, perawatan tak terjadwal atau unscheduled. Selanjutnya ada berdasarkan urgensinya perawatan dan pemeliharaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perawatan mendesak atau emergensi dan perawatan tak mendesak atau non-emergensi. Selanjutnya ada berdasarkan tindakan meramal kapan kerusakan terjadi dibedakan menjadi 2, yaitu perawatan prediktif adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi kerusakan total. Yang kedua ada perawatan non-prediktif atau perawatan yang dilakukan pada saat sudah terjadi kerusakan. Selanjutnya, berdasarkan keaktifannya atau terdapat masalah dulu baru tindakan dilakukan. Misalnya seperti perawatan proaktif atau strategi pemeliharaan di mana kerusakan atau breakdown dapat dihindari dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengawasi kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan minor untuk mempertahankan kondisi mesin dalam keadaan optimal. Yang kedua ada perawatan reaktif atau prinsip pemeliharaan. Ini adalah aktivitas pemeliharaan baik penggantian atau perbaikan hanya dilakukan jika mesin atau peralatan tersebut rusak. Selanjutnya ada berdasarkan ada tidaknya operator seperti productive maintenance, total productive maintenance, atau salah satu sistem yang bisa digunakan untuk memelihara dan juga meningkatkan kualitas produksi melalui kegiatan perawatan, perlengkapan, dan juga peralatan kerja seperti mesin,
equipment, dan berbagai peralatan kerja lainnya. Apa tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang? Nah, kita mulai dari tujuan. Tujuan pemeliharaan sarana prasarana secara rinci, kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan yang mencakup. Yang pertama, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Yang kelima, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Yang keenam, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang ketujuh, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang kedelapan, meningkatkan image organisasi. Selanjutnya, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik, sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Terakhir, meningkatkan motivasi kerja. Nah, selanjutnya ada manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Manfaat yang dapat diperoleh dapat berupa manfaat langsung maupun manfaat tak langsung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang keempat, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Yang kelima, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik kecelakaan kerja. Yang keenam, meningkatkan motivasi pekerja. Yang ketujuh, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjut. Selanjutnya ada meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan. Lalu, mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. Yang terakhir, mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Nah, selanjutnya bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang? Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, lalu pengarahan, kemudian pemberdayaan dan pengawasan seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu manusia atau tenaga ahli dan teknisi, kemudian money atau modal dan investasi, lalu material atau bahan baku, kemudian ada mesin dan peralatan, lalu ada waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode. Kondisi peralatan dan mesin yang baik dan siap untuk digunakan akan sangat membantu pengguna atau user dalam menjalankan aktivitas usahanya, akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan serta mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik.
Berkaitan dengan sarana dan prasarana, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar sarana dan prasarana tidak rusak dan tetap terjaga. Selain itu, perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kalibrasi, pengaturan, penyetelan atau perbaikan peralatan sarana dan prasarana yang sudah terlanjur rusak sehingga siap untuk dipergunakan lagi. Kemacetan sarana dan prasarana akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi organisasi. Yang pertama, ada perencanaan perawatan dan pemeliharaan. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana memerlukan perencanaan yang baik agar hasil yang didapat juga baik. Perencanaan kegiatan pemeliharaan dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, baik dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dalam perencanaan biasanya dituliskan sasaran atau target yang akan dicapai dalam pekerjaan. Misalnya, kapasitas kemampuan software dan hardware komputer, lalu kecepatan jaringan dan lainnya, kemudian jumlah komputer yang siap untuk dipakai, dan kapasitas ruang, kemampuan pembacaan alat ukur, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam kegiatan perencanaan perawatan dan pemeliharaan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antaranya, yang pertama, ada informasi atau data aset, kemudian sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan. Kemudian ada buku manual dari peralatan tersebut, hasil inspeksi dan saran yang ada, kemudian kondisi peralatan terkini, lalu catatan kinerja sarana dan prasarana, kemudian jumlah dan kesiapan personil yang kompeten untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan. Yang kedua, ada kegiatan inspeksi. Inspeksi merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara survei atau inspeksi atau peninjauan terhadap kondisi, sarana dan prasarana guna mengetahui kondisi, jenis pekerjaan, jumlah material pemeliharaan yang dibutuhkan, dan volume pekerjaan pemeliharaan. Hasil pemeriksaan atau inspeksi terhadap sarana dan prasarana ini diisi dalam formulir checklist dan diisi dengan saran-saran pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan berikutnya. Nah, yang terakhir mengenai bagaimana Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System atau CMMS adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, perkembangan dari catatan-catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari dan dapat mencatat transaksi pembelian komponen. CMMS bukan sekedar digunakan sebagai alat pengontrol sistem pemeliharaan, namun sekarang ini CMMS dapat digunakan meningkatkan kondisi peralatan dan juga outputnya. CMMS menawarkan fungsi-fungsi dari pemeliharaan yang tidak hanya terbatas pada hal manufaktur saja. CMMS juga dapat diaplikasikan untuk fasilitas, utilitas, dan berbagai tipe organisasi lainnya, di mana peralatan digunakan sebagai subjek dan perbaikan yang harus dilakukan terhadap peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan. Sebuah CMMS biasanya terdiri dari equipment management, preventive maintenance, labor, work orders, planning atau scheduling, inventory control, and purchasing.
Nah, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa CMMS seperti namanya adalah sistem yang mendayagunakan komputasi atau sistem berbasis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Untuk itu, tentu hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS adalah standarisasi sistem registrasi aset. Ada banyak keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan dengan mengimplementasikan CMMS. Di antaranya adalah yang pertama, memperbaiki pengendalian kerja. Yang kedua, memperbaiki perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan preventive maintenance. Yang keempat, memperbaiki ketersediaan spare part. Spare part atau suku cadang sangat diperlukan pada kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Untuk itu, perlu dimanajemen dengan baik, jangan sampai terjadi kelebihan stok maupun kekurangan stok. Yang kelima, mengurangi ruang penyimpanan material atau inventory. Yang keenam, memperbaiki analisis kegagalan dan perbaikan peralatan yang ada. Data historis kerusakan alat perlu dicatat untuk dilakukan analisis terhadap umur pakai peralatan tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas pendanaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Yang kedelapan, meningkatkan kapabilitas dan pengukuran untuk kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan tingkat informasi maintenance. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pemeliharaan sarana prasarana di gudang. Terima kasih.